warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Bonarif, dari Forum News Network. Dinamika internal di Partai Golkar ini makin memanas, ini menyusul tidak kunjung dapatnya perahu ini ya bagi eh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden, bahkan juga sebagai calon wakil presiden untuk Pilpres 2024. Kan sampai sekarang ini belum ada kepastian bagi Airlangga Hartarto apakah dia akan maju pada Pilpres 2024 bahkan sebagai calon wakil presiden ya. Karena ini kan sebenarnya amanah dari Munas ke-9 Partai Golkar itu, Airlangga itu menjadi presiden pada Pilpres 2024 itu. Tapi kita tahu sampai sekarang ini kalau untuk jadi presiden kelihatannya peluang Airlangga itu sudah sangat tertutup, tetapi sekarang yang sedang diusahakan oleh dia itu menjadi calon wakil presiden, dan yang diincar oleh Airlangga Hartarto sekarang adalah calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Nah, tetapi kita tahu juga bahwa untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo itu pun tidak mudah bagi Airlangga, karena ada sekarang ini kan ada setidaknya 3 nama yang berebut mengincar posisi calon wakil presiden Prabowo Subianto, yakni selain Airlangga Hartarto ada Muhaimin Iskandar dan juga ada Erick Thohir yang disodorkan oleh Partai Amanat Nasional. Nah, ketidakpastian apakah Airlangga ini bakal maju atau tidak itu kelihatannya mendorong internal Partai Golkar untuk menghembuskan isu Munas luar biasa ya, untuk mengganti posisi dari Airlangga Hartarto. Nah, sebenarnya dari mana sih asalnya ini kemudian muncul isu soal Munaslup dan mengganti Airlangga Hartarto itu? Ini dimulai berembus kemarin ya, hari Ahad kemarin kan Dewan Pakar itu melaksanakan rapat di kediaman dari Ketua Dewan Pakar Agung Laksono. Nah, tidak lama setelah rapat itu dilaksanakan itu muncul statement dari anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisam yang menyatakan bahwa Dewan Pakar itu menyerukan dilakukan munaslup untuk mengganti Airlangga Hartarto karena dia tidak kunjung ada kepastian menjadi presiden, maka maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Padahal itu, kata Ridwan Hisam, kan itu merupakan mandat dari Munas. Artinya kalau Airlangga Hartarto tidak bisa menjalankan mandat dari Munas, amanah dari Munas, ya dia harus diganti. Itu logika yang kelihatannya yang kenapa kemudian Ridwan Hisam sampai pada kesimpulan bahwa ya dia harus ada munaslup untuk menggantikan Airlangga Hartarto. Tapi soal ini kemudian menjadi rame, dibantah karena yang awal pertama kali membantah juga justru Ketua DPP Partai Golkar yang Dev Akbar Laksono, ini putra Agung Laksono, yang dia menyatakan bahwa tidak ada itu keinginan untuk melakukan munaslup, tidak ada rencana munaslup. Dan hal yang sama juga disampaikan oleh Airlangga Hartarto. Dan belakangan akhirnya kemudian sehari kemudian kita mengetahui apa sih isi dari rekomendasi dari Dewan Pakar itu. Ada 3 rekomendasi dari Dewan Pakar itu. Yang pertama, mereka mengingatkan agar Airlangga Hartarto itu sebagaimana keputusan Munas untuk segera mendeklarasikan diri menjadi calon presiden dan memilih siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya. Yang kedua ini, Airlangga Hartarto itu diminta untuk maju pada Pilpres 2024 itu paling lambat sampai akhir bulan Agustus ini, jadi bulan depan gitu ya. Dan yang terakhir ini tidak terlampau signifikan karena diminta Airlangga Hartarto itu untuk segera turun ke bawah menyapa rakyat ini dalam rangka dia mensosialisasikan dirinya sebagai calon presiden. Nah, ini yang saya kira meskipun tidak secara eksplisit disebut bahwa Airlangga Hartarto itu akan diganti, akan ada konsekuensi kalau dia tidak bisa menjalankan amanat dari Munas 9 yang menunjuk dia sebagai untuk menjadi calon presiden. Tentu kan ada konsekuensi ya kalau dia tidak bisa menjalankan itu. Jadi dari tiga rekomendasi tadi itu peluang yang untuk dia menjadi calon presiden itu
kelihatannya memang cukup berat, walaupun bukan tidak mungkin gitu ya. Yang kedua tadi itu membentuk poros sendiri. Nah ini yang saya kira sekarang sangat 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 ramai gitu, karena tadi berkaitan dengan dinamika yang terjadi baik di Koalisi Indonesia Bersatu maupun sekarang yang dinamika di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang menjadi alternatif dari Erlangga Hartarto. Kita tahu kan bahwa sebenarnya Golkar ini adalah partai yang pertama kali membentuk koalisi. Dia membentuk koalisi bersama dengan P3 dan PAN yang disebut dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Pada waktu atau KIB ini ya. Pada waktu itu banyak pengamat yang menyebut bahwa ini walaupun sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu, tapi bukan berarti Airlangga Hartarto yang akan menjadi calon presidennya, karena Koalisi Indonesia Bersatu itu kan sebenarnya waktu itu ini dibentuk, ini kalau saya menyebutnya sebagai kawin paksa ya, karena ini akan digunakan oleh Presiden Jokowi yang pada waktu itu punya hajat akan maju lagi untuk periode ketiga. Atau kalau tidak digunakan oleh Presiden Jokowi, kalau ambisi Jokowi untuk memperpanjang jabatannya tidak bisa, ini akan digunakan oleh proksi dari Joko Widodo, yakni Ganjar Pranowo. Nah, pada waktu itu dua partai, yakni P3 dan PAN itu sudah sampai satu kesepakatan mereka akan mengusung Ganjar Pranowo. Ini kelihatannya lebih pada karena direction atau arahan dari Presiden Jokowi. Nah, tetapi Golkar pada waktu itu ngotot bahwa yang harus menjadi calon presiden untuk Koalisi Indonesia Bersatu itu adalah Airlangga Hartarto, dan ini deadlock, dan kemudian kita tahu ternyata semua skenario Presiden Jokowi tadi berantakan, karena toh akhirnya kita tahu bahwa Ganjar Pranowo itu tidak jadi diambil oleh Pak Jokowi jadi proksinya, karena Ganjar Pranowo kemudian diambil alih oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dari situ sebenarnya itu sudah mulai berantakan tuh skenario menjadikan Ganjar sebagai presiden yang akan diusung oleh KIB. Dan itu menjadi lebih berantakan lagi KIB itu ketika akhirnya P3 memutuskan untuk bergabung dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, dan dengan harapan pada waktu itu mereka menyodorkan Sandiaga Uno ini setelah dia keluar dari Partai Gerindra dan kemudian bergabung dengan P3, dia menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Jadi praktis sebenarnya Koalisi Indonesia Bersatu KIB yang paling awal dibentuk di mana di situ Golkar berada itu sudah berantakan. Karena itulah kemudian Golkar mengalihkan targetnya itu menjadikan Airlangga Hartarto itu sebagai calon wakil presiden dengan mengincar posisi calon wakil presiden pada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Nah, ini tidak mudah ya untuk dia mengincar posisi ini, karena dia harus bersaing dengan figur yang sudah lama lebih duluan ada di situ, yakni Muhaimin Iskandar, ketua PKB, yang lebih awal membentuk koalisi ini, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini bersama dengan Gerindra. Di luar Muhaimin itu muncul juga figur seperti Erick Thohir yang disorongkan oleh PAN untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Jadi kalau kita lihat dari konstelasi politik tadi, rekomendasi dari Dewan Pakar itu memang pertama cukup berat ya, kalau harus memaksakan target utama seperti Munas bahwa Airlangga Hartarto itu menjadi calon presiden. Kenapa? Di luar bahwa Golkar itu sendiri juga dia tidak cukup kalau dia sendirian yang maju dari sisi persyaratan presidensial threshold, tetapi juga ada faktor bahwa elektabilitas dari Airlangga Hartarto itu masih sangat rendah. Jadi kalau tadi yang rekomendasi ketiga dia segera turun untuk menyapa rakyat, itu dalam arti yang berkampanye, sebenarnya Airlangga Hartarto itu termasuk juga salah satu tokoh yang paling awal sebenarnya menjual dirinya. Airlangga, kemudian Puan, itu termasuk yang paling awal menjual, dan dua-duanya ini kelihatannya tidak disambut, jualan mereka ini tidak disambut oleh publik, karena baik elektabilitasnya dari Airlangga Hartarto maupun Puan itu nggak naik-naik. Jadi ya memang berat kalau targetnya kemudian Airlangga Hartarto itu menjadi calon presiden. Jadi yang paling mungkin itu pun menjadi calon wakil presiden, dan itu juga tidak mudah.
Artinya apa? Rekomendasi yang pertama itu untuk segera mendeklarasikan diri menjadi calon presiden dan kemudian memilih calon wakil presidennya itu hampir sulit untuk terwujud. Tapi itu sebenarnya bisa terwujud kalau rekomendasi yang kedua tadi, bahwa untuk segera membuat poros koalisi baru itu sebelum akhir Agustus ini, apabila eh, ini saya kira bisa terbentuk, eh, bisa digunakan oleh Erlangga Hartarto untuk menjadi calon presiden. Bahwa kemudian apakah kemudian dia nanti terpilih atau tidak sebagai presiden, nah itu soal yang berbeda. Karena kalau kita lihat petanya sekarang ini kan, setidaknya sekarang ini sudah ada 3 poros atau 3 koalisi. Poros yang paling pertama terbentuk dan kemudian sudah konkret calon presidennya itu adalah koalisi Perubahan untuk Kesatuan yang diinisiasi oleh Nasdem, kemudian Demokrat dan PKS. Di sini bergabung dan mereka sepakat untuk mengusung Anies Baswedan. Dan siapa calon wakil presidennya sebenarnya sekarang sudah ada tapi belum diumumkan. Jadi ini sebenarnya adalah koalisi yang paling pertama sudah terbentuk, memenuhi syarat presidensial threshold, sudah ada calon presidennya, dan sesungguhnya juga sudah ada calon wakil presidennya. Hanya saja masih disimpan begitu ya. Yang kedua itu sesungguhnya adalah poros koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KIR ya, antara Partai Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Dua partai ini kan sesungguhnya begitu mereka mendeklarasikan, mereka juga sudah memenuhi syarat untuk presidensial threshold. Ini tanpa ada partai lain mereka bisa maju. Dan pada waktu itu disepakati memang calon presidennya adalah Prabowo Subianto. Nah, persoalannya yang menjadi wakil presiden ini, walaupun PKB sudah sejak jauh-jauh hari menyatakan yang akan didukung adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, tapi kan itu rupanya tidak bisa disepakati oleh Gerindra. Dan ini bahkan sampai kemudian kita tahu PKB itu ada istimewa ulamanya yang memberikan deadline agar nama Muhaimin ini segera dipastikan menjadi calon wakil presidennya Prabowo sebelum Ramadan kemarin. Tapi juga deadline terlewati dan itu tidak jadi. Jadi ini tidak bisa disebut bahwa mereka sudah lebih duluan punya koalisi yang memenuhi syarat. Mereka sudah mempunyai syarat presidensial threshold, tapi mereka baru punya calon presiden dan belum ada calon wakil presidennya. Dan kemudian PDIP ya, PDIP ini sendirian saja dia sudah bisa mengusung calon presidennya, sudah memenuhi syarat presidensial threshold. Tapi kan belakangan kemudian bergabung P3. Ini pun sebenarnya kondisinya sama dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Sudah ada calon presidennya yakni Ganjar Pranowo, tetapi calon wakil presidennya juga belum ada. Jadi sekarang ini kalau Erlangga Hartarto mau bermain-main, artinya ingin masuk di situ ya, peluangnya saya kira yang paling mungkin sekarang apakah itu di PDIP atau di Prabowo Subianto ya, di Gerindra dan PKB. Saya kalau melihat rasanya nggak mungkin kalau Erlangga Hartarto itu bergabung dengan PDIP, karena juga mungkin bagi PDIP sendiri kan dia sekarang juga butuh seorang figur calon presiden yang punya elektabilitas yang bisa menutupi kelemahan dari Ganjar Pranowo. Jadi yang paling mungkin yang tersisa bagi Erlangga ini kalau dia mau jadi calon wakil presiden ya dia bergabung di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Tetapi seperti tadi saya sebutkan tidak mudah gitu, karena di situ ada Erick Thohir dan juga ada Muhaimin Iskandar. Apalagi belakangan posisi Muhaimin Iskandar itu menguat ya, karena dia yang diberi kewenangan oleh Prabowo Subianto untuk menentukan siapa yang menjadi calon wakil presiden dari koalisi yang akan mereka usung. Jadi memang yang paling mungkin bagi Erlangga Hartarto itu membentuk poros sendiri ya. Apa poros yang tersisa? Ya ini dengan PAN sebenarnya. Dengan PAN cukup ya jumlah kursi mereka itu sudah memenuhi presidensial threshold. Tapi apakah kemudian calon yang mereka akan usung ini kompetitif, itu kan jadi pertanyaan. Katakan kalau misalnya dengan PAN kan yang akan disorongkan oleh PAN ini pasti Erick Thohir gitu. Agak sulit kita membayangkan pasangan Erlangga Hartarto berpasangan dengan Erick Thohir itu bersaing dengan katakanlah nanti Anies Baswedan dengan calon wakil presidennya dengan Prabowo maupun dengan Ganjar Pranowo. Ini saya kira dilemanya dari
dari Airlangga Hartarto seperti itu. Jadi kalau sekarang misalnya banyak yang rame-rame di internal DPP Partai Golkar itu menolak untuk kemungkinan adanya eh, Munas luar biasa, dan juga dikatakan oleh Ketua Dewan Pakar bahwa Agung Laksono bahwa rekomendasi Dewan Pakar itu tidak mereka sama sekali tidak menyinggung soal Munaslup dan pergantian Ketua Umum Partai Golkar, tapi tetap saja posisi dari Erlangga Hartarto itu rawan sekali. Kenapa? Kalau kemudian sampai akhirnya Erlangga Hartarto itu tidak mendapatkan tiket itu apakah sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, ya hampir dipastikan ini bakal dikudeta oleh internal Golkar. Mengapa? Karena Golkar ini kita tahu bahwa mesin politik utamanya itu adalah para calegnya, dan para calegnya itu kan butuh ada figur yang bisa jadi mendongkrak elektabilitas mereka yang selalu disebut dalam politik, dalam terminologi politik sebagai kotel efek, gitu ya, efek ekor jasnya. Jadi kalau partai itu punya seorang calon presiden atau calon wakil presiden yang cukup kuat, maka namanya akan nama caleg daftar caleg ini akan diuntungkan, ya. Para anggota Golkar, Partai Golkar yang maju pada pemilihan legislatif itu akan dapat diuntungkan, elektabilitasnya ikut terdongkrak. Nah, kalau kemudian ternyata sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia, kemudian mereka sama sekali tidak punya calon presiden atau calon wakil presidennya, kan ini akan menurunkan yang disebutkan oleh senior Golkar Lauren Siburian, yang itu menurunkan marwah, ya, menurunkan harkat dan martabat dari partai Golkar yang utama itu. Karena itu tidak salah kalau kemudian sejumlah tokoh senior dari Golkar beberapa hari lalu, hari Rabu, menggelar jumpa pers, dan mereka mulai menyodorkan beberapa nama yang mungkin menggantikan Airlangga Hartarto kalau dia akhirnya nantinya didongkel melalui Munaslup, yakni ada nama-nama seperti disebut oleh Ridwan Hisam, anggota Dewan Pakar yang pertama kali mengembuskan soal kemungkinan Munaslup itu. Ada nama kalau mau yang selevel dengan Airlangga yang sama-sama Menko di kabinetnya Jokowi, ada namanya Pak Luhut, gitu ya. Di luar itu ada juga tokoh seperti Bambang Susatyo, sekarang menjadi ketua MPR. Ini nama Bamsud ini juga dulu muncul pada Munas tahun 2019, ya. Dia salah satu kandidat yang juga muncul sebagai calon ketua umum gitu. Di luar itu Ridwan Hisam, ya, nama dia sendiri juga masuk. Kemudian ada nama Agus Gunanjar Sudarsa, itu juga sebagai kandidat yang potensial. Nah, jadi kalau sekarang misalnya Erlangga juga menyatakan bahwa tidak akan ada Munaslup dan juga dikuatkan oleh Agung Laksono, Ketua Dewan Pakar, mungkin sementara ini bisa direda gitu sampai kemudian menunggu kepastian apakah Airlangga Hartarto dapat tiket atau tidak. Tapi nantinya kalau kemudian dipastikan bahwa Airlangga Hartarto itu tidak dapat tiket, apakah itu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, saya kira gerakan yang untuk mendongkel Airlangga ini juga akan menguat lagi, gitu ya. Ya, itu memang dinamika internal yang biasa banget gitu di Golkar ini. Ini memang cukup unik partai ini, karena di partai ini kan beda dengan partai-partai seperti PDIP, Nasdem, Demokrat gitu yang punya ada yang pemilik saham tunggal gitu di situ, ya. Kalau di Golkar ini memang relatif lebih egaliter, dan tetapi punya blok-blok, punya perkubuan yang sangat kuat gitu. Jadi kalau sekarang ini seperti dikatakan oleh Ketua Bapilu Golkar Nusron bahwa isu pergantian jabatan atau Munaslup itu digunakan oleh penunggang liar gitu, dan atau disebut juga oleh Agung Laksono bahwa itu isu gerakan liar, isu yang liar, tetapi itu bukan sesuatu yang mengada-ada. Sekali lagi bilang amanah yang dimandatkan kepada Erlangga, amanah Munas, dia menjadi calon presiden itu tidak bisa diwujudkan. Saya Haris Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.